Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Syafiq Harundio. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis data menggunakan Rapid Miner dengan metode Association Rule Mining menggunakan algoritma FP Growth. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menemukan pola hubungan antar item yang sering muncul secara bersamaan dalam data transaksi sehingga dapat diketahui rekomendasi atau keterkaitan antar produk berdasarkan nilai support dan confidence-nya. Nah, untuk langkah yang pertama, tentunya kita membuka software Rapid Miner-nya dulu. Nah, kemudian di sini ada dua pilihan, operators dan juga repositories. Nah, kita klik yang operators, kemudian kita pilih import. Nah, di sini ada data, models, atribut, result, dan semacamnya. Kita pilih data. Nah, di sini kita itu menggunakan Red Excel. Kenapa kita menggunakan Red Excel? Karena operator ini berfungsi untuk membaca data transaksi yang telah disimpan dalam file Microsoft Excel agar dapat diproses di Rapid Miner. Data yang digunakan berisi daftar transaksi beserta item yang dibeli oleh pelanggan. Untuk datanya itu seperti ini. Nah, untuk datanya itu seperti ini. Jadi ada barang, mouse, keyboard, headset, cooling pad, dan juga USB hub. Nah, di sini ada 1 dan 0. Nah, ini nanti kita masukkan ke dalam Red Excel. Oke, kita lanjut ke Rapid Miner-nya. Nah, langkah selanjutnya yaitu memilih atribut. Operator ini digunakan untuk memilih atribut atau kolom yang diperlukan dalam proses analisis. Hal ini dilakukan agar hanya data yang relevan aja yang diproses sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat. Nah, ini untuk caranya yaitu ini kan sudah ada select atribut. Nah, yang ini. Nah, untuk caranya kalian ke filter, terus kalian ketik select. Nah, di sini ada paling di bawah ini ada select atribut, kalian drag aja. Nanti dia ada sendiri di sini, select atribut. Nah, kita ke langkah selanjutnya yaitu mengubah nilai menjadi binominal. Operator ini mengubah nilai numerik menjadi nilai binominal seperti true dan false. Karena algoritma FP Growth bekerja menggunakan data yang menunjukkan apakah suatu item ada atau tidak pada setiap transaksi. Nah, ini contoh dari numerical to binominal. Untuk caranya sama, kalian hanya perlu mengetik aja di sini. Kalian cari numerical to binominal. Nah, kalau udah ketemu kalian tinggal drag.
Nah, untuk yang selanjutnya yaitu remap binominals, yaitu menyesuaikan nilai binominal. Setelah itu digunakan operator remap binominals. Operator ini berfungsi untuk menyesuaikan nilai binominal agar format datanya sesuai dengan kebutuhan algoritma FPGROUD. Dengan demikian, Rapid Miner dapat mengenali setiap item dengan benar. Untuk caranya sama, kalian klik filter, terus kalian ketik remap binominals. Ini sudah ketemu, langsung kalian drag saja. Gitu. Nah, di sini di remap binominals ini ada value-nya, ada negative value dan juga positive value. Untuk negative value itu kita gunakan angka 0 dan positive value-nya itu angka 1. Jadi kita di sini itu menggunakan true dan false. Oke, langkah selanjutnya yaitu FPGROUD. Proses FPGROUD. Kalian bisa klik filter, terus kalian ketik FPGROUD. Nah, kalau sudah ketemu kalian drag. Pada tahap ini Rapid Miner mencari frequent item sets, yaitu kombinasi item yang paling sering muncul bersama dalam struktur transaksi. Hasil frequent item set menunjukkan produk-produk yang memiliki tingkat kemunculan paling tinggi berdasarkan nilai minimum support yang telah ditentukan. Semakin besar nilai support, maka semakin sering kombinasi item tersebut muncul pada data transaksi. Nah, untuk FPGROUD sendiri itu di sini dia ada nilai minimum supportnya. Kalau di saya itu minimum supportnya itu 30%. Nah, berarti di sini minimum supportnya itu kita ganti menjadi 0,3. Seperti itu. Nah, untuk langkah yang terakhir yaitu menggunakan CRED Association Rules. Kalian bisa ketik lagi di sini CRED. Nah, sudah ketemu CRED Association Rules, lalu kalian drag. Untuk CRED Association Rules itu saya dibuat terpisah untuk talinya atau penghubungnya, tapi tetap tersambung dengan FPGROUD. Jadi kita hubungkan FPGROUD dengan CRED Association Rules-nya. Nah, setelah frequent item set diperoleh, proses dilanjutkan menggunakan operator CRED Association Rules. Operator ini membentuk aturan asosiasi berdasarkan nilai minimum confidence. Kalau FPGROUD itu minimum support, nah sedangkan associations itu berdasarkan minimum confidence-nya. Contohnya, apabila muncul aturan seperti mouse tanda panah keyboard, artinya apabila pelanggan membeli mouse, maka terdapat kemungkinan pelanggan tersebut juga akan membeli keyboard. Besar kemungkinannya tersebut ditunjukkan oleh nilai confidence-nya. Selain confidence, terdapat juga nilai lift. Apabila nilai lift lebih dari 1, maka hubungan antar item dapat dikatakan memiliki hubungan yang baik atau saling berkaitan. Nah, kalau di saya FPGROUD itu minimum supportnya 0,3 atau 30%. Untuk association rules-nya itu di 60% atau 0,6. Seperti itu. Ya, saya akan menjelaskan output Rapid Miner. Pada bagian results Rapid Miner,
menampilkan hasil analisis association rule menggunakan algoritma FP Growth. Output pertama adalah frequent item set. Pada bagian ini ditampilkan kombinasi item yang sering muncul secara bersamaan dalam data transaksi. Setiap kombinasi memiliki nilai support, yaitu presentase kemunculan kombinasi item tersebut dibandingkan dengan seluruh transaksi. Semakin besar nilai support, maka semakin sering kombinasi item tersebut muncul. Selanjutnya terdapat output association rules. Bagian ini menampilkan aturan hubungan antar item yang berhasil ditemukan berdasarkan nilai minimum support dan minimum confidence yang telah ditentukan. Setiap aturan menunjukkan hubungan antara suatu item dengan item lainnya. Sebagai contoh, jika terdapat aturan A dibanding B, maka artinya pelanggan yang membeli produk A memiliki kecenderungan juga membeli produk B. Pada setiap aturan terdapat nilai confidence, yaitu tingkat kepercayaan terhadap aturan. Confidence, maka semakin besar kemungkinan hubungan antar item tersebut terjadi. Selain itu terdapat nilai lift. Nilai lift digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antar item. Jika nilai dari 1, maka hubungan antar item bersifat positif. Kurang dari 1 berarti hubungan antar item kurang kuat. Berdasarkan output yang dihasilkan, Rapid Miner dapat diketahui pola pembelian pelanggan, sehingga informasi ini dapat dimanfaatkan untuk menentukan strategi penjualan, promosi, rekomendasi produk. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil analisis menggunakan algoritma FP Growth pada Rapid Miner, dapat disimpulkan bahwa proses ini berhasil menemukan pola keterkaitan antar item berdasarkan data transaksi. Hasil frequent item set menunjukkan kombinasi produk yang sering muncul bersama. Sedangkan association rules itu menunjukkan hubungan antar produk dengan tingkat kepercayaan tertentu. Informasi tersebut dapat membantu pemilik usaha dalam mengambil keputusan seperti menyusun strategi promosi serta memberikan rekomendasi pembelian kepada pelanggan. Demikian presentasi mengenai hasil analisis association rules menggunakan algoritma FP Growth pada Rapid Miner. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada Ibu Sri selaku dosen pengampu mata kuliah data mining. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.